Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan sebelum saya memulai bicara di konten saya berterima kasih sekali lagi buat teman-teman semua yang sudah mensubscribe channel YouTube Bung Ropan, sudah like dan share, karena dengan bantuan Anda channel saya ini akan berkembang. Dan salam juga dari saya untuk semua keluarga Anda di rumah atau dimanapun teman-teman berada. Nah, STY sebagai pelatih kepala sangat terkesan. Ya, dia puas, dia bahagia, sumringah ketika kita mampu mengalahkan Vietnam 2 kali. Tapi bukan cuma itu, karena penampilan dari pemain-pemain yang belum lama ini dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia tentunya. Dimulai dari Jai Ises pada 28 Desember 2023, masuk ke Nathan Cho, kemudian Tom Hai, dan Ragnar Oratmangun. Nah, keempat-empat ini itu dimainkan terus dalam 2 pertandingan secara back-to-back melawan Vietnam 21 dan 26 Maret yang lalu. Karena kan banyak pemain-pemain kita juga tidak bisa hadir, ya. Elkan, Jordi, Sandi kena akumulasi, Sain ada cedera, ya. Ivar juga kena demam, sama seperti Rafael, walaupun sudah sembuh dan menyusul ke Hanoi, tapi tidak dipaksakan oleh STY bermain. Dia mengandalkan 5 pemain yang bermain ini di Hanoi terutama, dan kita menang dengan telak 3-0, hal yang sangat bagus untuk bisa mematahkan rekor 20 tahun kita tidak pernah menang di Hanoi, dan itu dilakukan dengan luar biasa oleh tim asuhan STY. Nah, STY terkesan dengan penampilan justru dari Bang Jai. 2 pertandingan top. Jai kita tahu bersama sangat dingin, tenang. Saya bahkan berbicara ketenangan dia atau kedinginan ini bagaikan salju, ya, es yang luar biasa. Dia tidak gampang panik ketika di-pressing apapun oleh pemain-pemain lawan. Dan dia bermain dengan visi yang luar biasa. Kedewasaan dia. Ya, itulah ketenangan dia yang ini dipuji langsung oleh STY. Dia bermain dalam 2 kali, ya, 21 dan 26, semua sama. Ya, tenang, bahkan dia ikut mencetak gol. Gol internasional pertama dia bersama dengan Indonesia. Wah, luar biasa seorang pemain belakang. Tapi juga tidak terlepas dari andil Tom Hai. Nah, ketika STY menaruh perhatian luar biasa kepada Jai ini yang tampil oke, ya, tampil sangat bagus, dia juga memuji Tom Hai, ya, karena STY bilang ini pemain yang bagus dengan visioner yang luar biasa, bermain sangat simpel, tenang, terus bola dialirkan dengan baik, passing ini yang dibutuhkan oleh seorang pemain yang berpengalaman seperti Tom Hai. Dan Tom Hai melakukan dengan benar. Makanya dia tidak ditarik oleh STY ketika memulai debut internasional pertama bersama dengan Indonesia saat menghadapi Vietnam di Hanoi. Dia terus berada di lapangan, termasuk dengan Jai Ises. Dan lihatlah semua gol yang terjadi, 3 gol itu semua diawali oleh Tom Hai. Gol pertama bahkan assist dari Tom Hai. Dan ketika itu dia melihat posisi di mana Jai berada. Jai itu tidak ada dalam kerumunan pemain-pemain belakang lawan, atau ada pemain-pemain kita 3-4 orang yang ada di sana, termasuk ada Ragnar juga ada di sana. Tapi kita lihat bagaimana Jai itu agak menjauh. Nah, itu dilihat oleh Tom Hai, ya. Dan Tom Hai melihat ketika ada pergerakan dari Jai, baru dia angkat bolanya cepat melengkung dan disambar dengan cepat oleh Jai untuk bisa menaklukkan penjaga gawang Philip Nguyen dari Vietnam. Jadi timingnya memang pas. Ini pemain-pemain yang luar biasa, ya, di mata STY. Gol kedua juga dari Ragnar itu dimulai dengan pergerakan dari seorang Tom. Kalau teman-teman bisa lihat, ya, memutar lagi ulang bagaimana Tom Hai bisa menggiring bola ini, memberikan kepada Ragnar balik kepada Justin Hapter, mungkin masuk ke Nathan, dan Nathan memberikan ke Ragnar sebelum Ragnar menusuk ke dalam, ya, penetrasi melewati 4 pemain dan akhirnya gol. Dia melepaskan dengan kaki kiri. Gol ketiga juga yang dibuat oleh Ramadan Sananta di penghujung laga 90+8 itu diawali set piece sepak pojok yang dilakukan oleh Tom Hai. Dan itu ada scrimmage lompatan dari Justin dan juga Ramadan di sana. Kemudian bola mantul dihajar oleh Edo, kena ke kaki Ramadan, kemudian mengarah ke kepala Egy. Egy menanduk bola, kena tiang, bola berbalik. Di sana ada Ramadan yang menyelesaikan dengan gol. Semua berawal dari seorang pergerakan Tom Hai. Makanya ini kita beruntung, ya, memiliki pemain dia. Dan STY mengatakan dia tidak main-main dalam memilih pemain. Tentunya dia tahu mana yang harus dia ambil untuk dinaturalisasi. Dan semua menjawab itu dengan sangat baik. Kepercayaan yang diberikan oleh STY, oleh Pak Ketua Umum Erick Thohir, itu dilakukan dengan bagus sekali.
Ragnar Oratmangun juga. Itu diambil, ya dipilih dengan sangat baik. Dan ini pemain yang bisa menjadi pembeda di garis depan. Dia jauh lebih baik dibandingkan Rafael Struijk. Anda bisa melihat pergerakan dia, selalu membahayakan. Ya masuk ke dalam. Ya, dia kalau ini dibandingkan Rafael memang jauh. Tidak akan mungkin Rafael bisa mencetak gol dengan gaya yang dibuat oleh Ragnar. Dan Ragnar bisa melihat ya keberanian dia, penetrasi ke dalam, rasa percaya diri dia, skill, teknik dia oke. Semuanya. Dan memang wajar karena dia bermain di liga teratas di Eredivisie di Belanda bersama dengan Fortuna Sittard. Sama seperti Tom Haye bersama dengan Nathan bermain di Heerenveen. Walaupun Nathan menjadi pemain pinjaman yang datang dari Swansea. Tapi tetap mereka ada di atas. Kalau Ivar dan Rafael kan ada di kasta kedua. Jadi kita bisa melihat kita bagus mendapatkan Ragnar. Dan dipuji habis oleh STY tentang permainan Ragnar ini. Jadi dia tidak takut lagi sekarang STY untuk di garis depan. Mungkin ada penambahan lagi, tetapi sudah dengan kehadiran Ragnar, dia menganggap ini bagus, oke. Ya kita masih punya Ramadan, yang masih bisa diandalkan di sana. Jadi untuk menghadapi Irak pada tanggal 6 Juni yang akan datang, STY melangkah dengan rasa percaya diri yang luar biasa. Ya untuk menghadapi pertandingan tersebut. Jadi ini pemain-pemain yang dia anggap bagus bermain. Nathan Cho juga di mata STY oke. Walaupun dia bermain di pertama itu diganti oleh Arhan di GBK. 1-1, tapi di pertandingan kedua setelah Arhan tidak bermain kena demam. Dia bermain baru diganti pada injury time. Penambahan waktu setelah waktu normal 90 menit selesai. Ricky Kambuaya. Edo yang masuk. Ya, untuk bisa menggantikan dia di posisi kiri. Dan Nathan bermain sangat bagus selama 90 menit. Dia membantu di belakang, membantu Jai, membantu Rido, membantu Justin Hopner. Ini kuat pemain dalam hal bertahan. Jadi kita punya pemain-pemain yang bagus. Berkat kejelian dari STY tentunya untuk bisa melihat pemain-pemain seperti ini. Oke, nah setelah kita memenangkan pertandingan melawan Vietnam ini, posisi kita kan ada di posisi kedua ya, setelah Irak. Ya, peluang untuk lolos ke babak ketiga sudah di depan mata. Hanya soal waktu saya pikir buat kita. Nah, ketika kita lolos ke putaran ketiga, kita otomatis sudah masuk ke Piala Asia 2027 nantinya. Secara langsung kita sudah masuk, tidak melalui kualifikasi lagi. Ya, ketika kita ada di putaran ketiga. Dan ini suatu kabar yang bagus tentunya ketika SCA membawa ke putaran ketiga, karena harapan untuk lolos ke Amerika juga terbuka di sini. Ada 18 tim yang akan tampil, dibagi dalam 3 grup nantinya. Masing-masing grup ada 6. Nah, di sana Indonesia akan bertarung. Juara dan runner up itu lolos. Jatah Asia kan 8,5. Jadi bisa 8 tim, bisa 9 tim. Karena satu tim lainnya akan playoff dengan wakil dari Amerika Selatan. Nah, yang di 18 saya bilang tadi itu dibagi dalam 3 grup, 6. Juara dan runner up itu lolos, itu langsung ke Amerika, Kanada, dan Meksiko yang menjadi tuan rumah 2026. Jadi peluang kita terbuka untuk bisa lolos. Karena jatah Asia pertama 8 kan. Nah, kalau 6 sudah lolos pertama, lalu ada yang bertanya, 2 lagi dari mana Bung Ropan? 2 lagi akan diambil nantinya, pertarungan dibuat 2 grup, peringkat ketiga dan peringkat keempat. Ya, masing-masing di 3 grup tadi yang saya bilang itu, ya total ada 6 tim, itu dibagi 2, 3-3. Juara-juaranya lolos untuk melengkapi 6 yang tadi lolos, ya. Jadi 8 untuk bisa masuk. Nah, jadi satunya lagi dari mana lagi satunya? Satunya akan diambil dari peringkat yang di bawah itu. Ya, di antara 3-3 tadi, satu-satunya kan sudah lolos. Nah, di bawah itu akan playoff mereka untuk menentukan satu jatah lagi bertarung dengan wakil dari Amerika Selatan. Ya, itu ya bagi yang akan kita tunggu nantinya, dan peluang kita terbuka. Oke, terlepas dari berita tentang pujian yang dilakukan oleh STY terhadap Jai, Tom, dan Ragnar, termasuk Nathan, ya, Witan Sulaiman tidak bisa bermain melawan Irak karena Witan kemarin mendapatkan akumulasi kartu untuk yang kedua kali. Di GBK main pertama, ya tanggal 21 Witan kena kartu kuning. Nah, kemarin juga di Hanoi dia kena kartu kuning. Jadi ada 2 kali kartu kuning yang tidak bisa membuat dia akan bermain. STY selalu memasang Witan dalam 2 pertandingan itu sebagai starter, ya. Tapi kali ini dia tidak akan bermain karena ada 6 kartu kuning yang dikeluarkan wasit Ali Reza Fakhani dari Iran ini ketika kita melawan Vietnam kemarin. Selain Witan ada Hoki, ada Bang Jai juga kena, ya. Asnawi setelah kembali dengan akumulasi kartu kemarin dapat lagi kartu kuning. Hernando Ari dan Ricky Kambuaya yang masuk di babak kedua itu ada 6. Tapi sayang Witan itu harus absen ya, karena dia sudah mendapatkan kartu kuning. Untung ya Justin Hopner tidak kena kartu karena Justin di pertandingan pertama dapat kartu. Justin tahu kalau dia kena kartu lagi dia tidak akan bermain pada melawan Irak dan melawan Irak khususnya ya. Karena melawan Filipina dia bisa tampil kalau 2 kartu kuning. Justin berusaha bermain agak lebih tenang
ya sehingga dia tidak kena kartu karena dia ingin bermain melawan Irak nantinya pada Juni yang akan datang. Itu dari Yasin ya, tapi bagi Witan harus istirahat, namun saya pikir kita banyak pemain untuk bisa mengisi posisi depan. Ya kalau bicara di kanan, Sandi sudah balik setelah kemarin tidak bermain akumulasi kartu. Sandi oke, akan bermain ya. Kemudian sudah balik lagi Elkan sudah ada, Jordi sudah ada, Ivar pasti akan main lagi pada bulan Juni. Rafael ya, Jakob Sayuri juga bisa ditandalkan di kanan. Kita masih punya Egy, banyak pemain yang akan tampilkan di garis depan ya. Cuma memang disayangkan bahwa Witan tidak bisa hadir, padahal dalam skema permainan selalu STY memberikan kepercayaan kepada Witan ini untuk tampil walaupun dia ditarik babak kedua kemarin lawan Vietnam, tapi selalu dia ada dalam starting 11. Jadi itu kabar-kabar dari saya ya, untuk berbicara kepada teman-teman semua sambil kita akan menunggu info-info terbaik nantinya mungkin besok ya. Sebenarnya sebentar sore saya akan memberikan itu kepada teman-teman. Ada hal yang bagus ya, tapi besok saja mungkin kita akan lihat untuk info selanjutnya. Dengan saya Bung Ropan berbicara di sini. Ciao.